Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional periode 2015 hingga 2023. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI periode 2015-2023. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan 4 orang sebagai tersangka, hingga total ada 8 tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah AMA, Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011-2017, IA, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007-2016, GG, Kepala Departemen Syariah 1 LPEI periode 2017-2018, dan KRZ, Kepala Departemen Pembiayaan Syariah 2 LPEI periode 2011-2016. Dari hasil penyidikan, para tersangka berperan membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di-markup, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tidak melakukan pengikatan secara patut. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan sekitar 919 miliar rupiah, sementara sejumlah aset para tersangka yang ditaksir sekitar 566 miliar rupiah disita penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, 2 dari 4 tersangka berinisial IA dan GG ditahan di Rutan Salembah, Jakarta Pusat, sementara 2 tersangka lain berinisial AMA dan KRZ mangkir dari panggilan pemeriksaan. Penyidik mengimbau kedua tersangka menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebelum penyidik menempuh upaya paksa. Kawan-kawan penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 4 tersangka hasil pengembangan dari penyidikan pembiayaan ekspor nasional 2015-2023. Tersangka kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo memilih bersikap berbeda dibanding 2 tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah mantan Presiden Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy enggan berdamai, apalagi mengajukan restoratif justice. Mantan Menpora Roy menegaskan dirinya tak akan menemui Jokowi meski Egy Sujana dan Damai Lubis telah terlebih dahulu sowan ke Solo. Roy juga memastikan baik Egy maupun Damai Lubis tak menyatakan permintaan maaf ke Jokowi. Di sisi lain, Roy menghormati keputusan Egy dan Damai Lubis yang mengajukan restoratif justice ke penyidik Polda Metro. Roy juga mengklaim telah memperoleh informasi bahwa pengajuan restoratif justice Egy dan Damai Lubis telah dilakukan 2 pekan lalu. Penyidik Polres Cilegon, Banten menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politikus PKS Maman Suherman di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwedus, Cilegon, Banten. Rekonstruksi dilaksanakan di rumah korban di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Polisi mencocokkan adegan mulai dari tersangka AH datang ke rumah korban menggunakan motor hingga melarikan diri usai membunuh. Tersangka AH dihadirkan setelah pulih dari cedera punggung. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama menjelaskan, rekonstruksi bertujuan memperjelas, menguji kebenaran, dan melengkapi proses penyidikan tindak pidana dengan memperagakan kembali kejadian secara visual. Rekonstruksi juga dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi terkait peristiwa pencurian disertai pembunuhan yang terjadi pada Selasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.